Halo, selamat datang di Cuma Cerita. Cerita kali ini berjudul Diselingkuhi. Karya Bill Sabi dan Pasarala Putra, dibacakan oleh pembuatnya sendiri. Buat kalian yang mungkin lagi merasakan perasaan yang sama, tolong dengerin ini sampai habis biar kalian tahu poinnya. Karena biasanya poinnya itu aku taruh di belakang. Berikut ceritanya. Hari ini adalah hari di mana aku merasakan sakit hati yang membuatku sedikit trauma dengan perempuan. Oh iya, perkenalkan, aku Daniel. Umurku 23 tahun. Aku bekerja sebagai buruh pabrik mie instan di Surabaya. Aku jarang pulang ke rumahku Jember karena memang transportasi juga lumayan mahal dan gajiku juga pas-pasan. Aku punya pasangan yang rumahnya juga di Jember. Kami LDR sudah 1 tahun lamanya. Tapi yang namanya LDR pasti ada aja hal yang menimbulkan pertengkaran dan masalah-masalah sepele dan juga kadang-kadang membuat kita itu suka bertengkar. Awalnya aku cukup percaya dengan pasanganku karena pasanganku adalah perempuan yang mungkin tidak pernah melakukan sesuatu yang aneh-aneh dalam tanda kutip ya. Aku percaya itu. Namun, setelah 7 bulan lamanya aku menjalani hubungan, aku merasakan ada gerak-gerik yang berbeda yang ditunjukkan oleh pasanganku. Salah satunya adalah ya balas chat lama, dia suka ilangan, dan juga dia selalu mencari alasan-alasan yang menurutku tidak masuk akal. Kalau misalkan dia lagi bekerja, oke lah, aku masih bisa memahami karena memang lagi kerja. Tapi aku nggak mau mikir aneh-aneh dan nggak apa-apa karena memang aku cukup percaya. Dan ya udah, nggak apa-apa. Tapi ada satu hal yang membuat aku harus memutuskan ini semua, yaitu adalah ketika aku tahu bahwa dia ternyata diam-diam lagi chatan dengan cowok lain. Aku tahu di pikiran kalian pasti cuma chatan aja kok, atau nggak apa-apa lah, kan saya jadi pacarmu, atau yang lain lah ya. Bacot-bacot orang-orang yang nggak pernah merasakan itu. Dan percayalah, yang ini berbeda, jadi ya aku ceritain. Ceritanya tuh gini. Aku punya teman laki-laki banyak kan, dan kadang kita juga sering ngumpul-ngumpul bareng, dan kita juga suka ngopi-ngopi bareng. Dan bahkan ada momen dimana aku curiga dengan salah satu HP temanku, yang dimana di wallpaper HP-nya itu seperti ada foto dia. Ya, dia pacarku, pacar yang aku percayai. Awalnya aku nyesek banget karena memang ya namanya juga sayang dan aku pun juga nggak pernah aneh-aneh juga di sini kan. Dan karena aku kalau sudah berkomitmen, aku selalu fokus dengan komitmen itu. Tapi sayangnya aturan itu cuman berlaku di aku, tidak berlaku kepada perempuan yang aku anggap cantik dan baik ini. Nah, saat itu pas aku tahu wallpaper HP-nya temanku itu adalah pacarku, akhirnya aku tanya ke temanku dan jawaban temanku adalah, oh ini cuma kenalanku, dan aku baru kenal. Cantik kan? Itu jawaban temanku. Ya otomatis aku cuma bisa jawab iya cantik. Tapi setelah teman-temanku satu persatu pulang, akhirnya aku ngomong berdua aja sama temanku ini. Aku jelasin dari awal kita pacaran, aku tanya dia bagaimana bisa ketemu dan lain-lain lah. Dan kita juga nggak kerasa kita ngobrol udah 1 jam lamanya. Kita cerita-cerita gitu. Ternyata aku sudah bisa menyimpulkan bahwa memang story type perempuan cantik itu memang benar. Kalau biasanya seenaknya sendiri, ya aku yakin itu nggak terjadi di semua perempuan cantik ya. Dan cantik itu juga relatif.
Dan aku cuma melihat hal-hal seperti itu tuh ketika mantanku aja yang sebelumnya. Dan yang mereka lakukan juga sama, yaitu ngegebet temanku sendiri. Tapi kembali lagi di sini aku tidak menyalahkan pacarku 100%. Aku harus ngaca kesalahanku, dimana ya aku harus ngaca kesalahanku di mana dan aku pernah melakukan apa kok balasannya seperti ini gitu kan. Dan setelah aku pikir-pikir sampai dalam, aku ingat-ingat ternyata aku sudah berusaha memberikan pengertian kepada pacarku ini. Semua kekurangannya aku bisa terima, semua yang ada di dia pun, apapun itu yang membuat dia insecure, aku selalu support dan menenangkan dan semuanya aku terima. Dan soal komunikasi, kita baik-baik aja. Malah justru aku yang sering ngechat duluan dan aku sering dicuekin juga. Sedih iya, capek juga iya, tapi aku nggak boleh egois. Aku harus memahami karakter pasanganku. Ya, aku mau nggak mau harus menerima dan menikmatinya meskipun nggak nikmat dan pastinya terpaksa sih. Dan kita balik lagi ke permasalahan awal. Akhirnya aku mengetahui isi chatnya dia semuanya. Dan aku lumayan kaget, nyesek, dan pasti juga sakit hati banget. Temenku bilang bahwa pacarku, dia itu gak punya cowok gitu. Temenku juga bilang ketika aku bertanya soal pacar, dia kayak ragu aja dengan jawabannya. Padahal kan kalau cewek itu menjaga perasaan cowoknya, harusnya sih di awal chatnya itu dia bilang aja, maaf aku udah punya cowok atau apa gitu kan ya, atau gak dibales atau langsung di blok atau gimana gitu kan. Udah, sesingkat itu aja untuk menghindari obrolan panjang. Dan ya, tapi gak semudah itu. Tapi juga gak apa-apa. Memang terkadang kita harus hati-hati memilih pasangan dan endingnya ya dia aku putusin baik-baik dan screenshotnya obrolan mereka aku kirim ke pacarku. Biar dia kedepannya lebih bisa menghargai pasangannya. Dan pesan buat kalian, kalau misalkan kalian punya pasangan, mungkin kuncinya satu adalah komunikasi yang baik dan terbuka sih. Jangan diajarkan untuk membiasakan apapun yang nggak terbuka. Karena menurutku, kadang hal sekecil apapun itu kalau misalkan itu berdampak sama hubungan, pasti itu akan mempengaruhi nantinya, menurutku ya. Dan buat kalian yang saat ini lagi merasakan hal yang sama, putuskan aja keputusan terbaik kalian. Hidup kalian masih panjang. Jangan membuang-buang waktu kalian untuk pacar kalian yang cuma modal muka cantik atau ganteng, tapi nggak punya attitude, nggak tahu cara berterima kasih, nggak tahu cara menghargai. Dan buat kalian yang disakitin, balas dendam terbaik menurutku adalah ketika kita bisa memprogres diri kita lebih baik, naikkan value kita lebih baik, dan jadilah seseorang yang jauh lebih baik dalam hal apapun dan dari yang sebelumnya. Semangat buat pejuang LDR dan semangat buat yang lagi selingkuh. Semoga kalian tidak ketahuan dan semoga tidak diselingkuhi lagi oleh selingkuhan kalian. Dan terima kasih.